Saya bahas ini tentang masalah talak. Jika seorang istri sudah ditalak oleh suami dan masih di masa iddah, bolehkah sang istri membuka jilbab di hadapan suami? Dan bolehkah mereka hidup dalam satu rumah? Kita coba jelaskan melalui tulisannya. Talak itu ada dua ya. Ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i artinya talak yang masih bisa rujuk. Kata kuncinya di sini, masih bisa rujuk. Sebaliknya talak bain adalah talak yang tidak bisa rujuk. Nah, talak bain ini ada dua. Ada talak bain sughra, ada talak bain kubra. Untuk talak bain sughra itu tidak bisa rujuk tapi bisa nikah lagi. Bisa nikah lagi secara langsung. Sedangkan talak bain kubra ini tidak bisa rujuk juga dan bisa nikah lagi jika si wanita telah nikah dengan lelaki yang lain. Nah, baik. Sekarang talak ruj'i itu talak apa, Pak? Talak ruj'i itu talak 1, talak 2 yang masih di masa iddah. Nah, ini talak ruj'i namanya. Kalau talak bain apa talak bain? Talak bain untuk yang sughra. Talak bain untuk yang sughra adalah talak 1 dan talak 2 yang masa iddah selesai. Ya, misalnya talak 1 dijatuhkan suami A kepada istri B. Lalu masa iddahnya selesai selama 3 kali haid selesai. Begitu selesai masa iddah, mereka bukan lagi suami istri lagi. Lalu terpisah misalnya selama sepekan. Kemudian cinta lama bersemi lagi, terus mereka nikah lagi. Hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan. Kemudian talak kubro, talak bain kubro adalah talak 3. Begitu dijatuhkan talak 3, jedes, ini talak yang ketiga ya. Misalnya, hari ini, jam ini talak ketiga dijatuhkan. Sejak itu, maka sang wanita ini sudah bukan lagi istrinya. Sehingga untuk talak bain kubro itu, wanita tadi menjalani masa iddah di luar rumah, tidak bersama suaminya, dan nanti dia nggak bisa nikah lagi kecuali jika si wanita ini telah dinikahi oleh lelaki yang lain. Makanya untuk talak bain kubro itu nampaknya hampir mustahil bisa ketemu lagi, susah ya. Kalaupun bisa ya itu kejadian 1001. Nah, yang kita bahas di bagian ini nih ya. Talak raj'i masih bisa rujuk, yaitu talak 1 dan talak 2 yang masih di masa iddah. Baik, ini saya bawa ke samping. Talak raj'i. Untuk talak raj'i, apakah dalam talak raj'i tadi bolehkah istri menampakkan auratnya di hadapan suaminya? Ada yang mengatakan tidak boleh, dan ada yang mengatakan boleh. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka
ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk suaminya itu lebih berhak untuk melakukan rujuk. Sehingga misalnya si A mentalak si B, ya, di hari ini jam ini mentalak si B. Ketika B ditalak, dia sedih dan dia marah. Dia sedih dan dia marah, langsung dia telepon kakaknya. Si wanita ini langsung telepon kakaknya. Kakaknya pun marah. Akhirnya terjadi keregangan antara A, B, dan B, dan antara kakaknya dengan si A, dengan suami ini. Baik. Tapi Allah sebut mereka ini masih suami istri. Makanya Allah sebut wa bu'ulatuhunna. Si A itu sebagai suami, dia berhak untuk merujuk. Andai kan dia mau rujuk, sejam berikutnya dia mau rujuk, tapi kakaknya nggak mengizinkan. Ya sudah, nek ditalak kayak gitu, jangan mau dirujuk. Suaminya mau rujuk. Siapa yang lebih berhak? Pertimbangan kakaknya atau pertimbangan suami? Jawabannya, suami yang lebih berhak. Allah katakan, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami mereka, suami wanita itu lebih berhak untuk merujuk. Sehingga meskipun kakaknya nggak setuju, tapi kalau suaminya mau rujuk, itu hak suami. Baik. Nah, kepentingan kita dari ayat tadi adalah Allah Ta'ala menyebut lelaki yang sudah menceraikan sang wanita tadi dengan sebutan suami. Berarti lelaki yang sudah menceraikan istrinya, dia disebut sebagai suami, menunjukkan kalau mereka masih suami istri. Menunjukkan kalau mereka masih suami istri. Karena mereka masih suami istri, berarti boleh nggak hidup bareng? Boleh. Boleh nggak lihat auratnya? Boleh. Boleh nggak lihat, nggak pakai jilbab? Boleh. Meskipun sudah ditalak. Dengan catatan, selama masih di masa iddah. Kalau misalnya tidur bareng, kemudian melakukan hubungan badan, itu boleh atau tidak? Nah, di situ dibahas oleh para ulama untuk talak raj'i melakukan rujuk. Melakukan rujuk ya. Rujuk itu dirinci menjadi dua. Ada rujuk bil qaul. Rujuk bil qaul dengan ucapan. Nah, bil qaul. Ada rujuk dengan bil fi'il. Bil fi'il dengan perbuatan. Nah, ulama sepakat rujuk bil qaul sah. Ini sah, rujuk bil qaul sah dengan ijma', berdasarkan ijma', sepakat. Dan memang hukum asalnya rujuk itu bil qaul. Nah, apakah boleh rujuk bil fi'il? Apakah boleh rujuk bil fi'il? Ada perbedaan pendapat di sini. Pendapat yang pertama, tidak sah, tidak ada rujuk bil fi'il. Nah, tidak sah. Sehingga misalnya suami diam saja, nggak pernah, dia sudah mengucapkan kalimat aku ceraikan kamu, berarti jatuh talak ya. Tapi setelah itu diam-diaman, suami istri diam-diaman, nggak ngomong sama sekali. Tapi sang suami misalnya bercumbu dengan istrinya, ya, tidur bareng dengan istrinya, dan mereka bahkan sampai melakukan hubungan badan. Apakah itu sah sebagai rujuk? Pendapat pertama tidak sah, nggak ada rujuk bil fi'il, dan ini pendapat Syafi'iyah. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah sebatas bercumbu, suami mendekat dengan istrinya, misalnya memeluk istrinya dan seterusnya, itu tidak masuk dalam kategori rujuk. Dan rujuknya tidak sah. Boleh nggak itu dilakukan? Boleh, tapi tidak disebut rujuk. Karena mereka masih suami istri, boleh dilakukan, tapi tidak disebut rujuk. Kemudian ada yang mengatakan hukumnya sah jika ada niat. Jika ada niat untuk rujuk. Dan ini pendapat Malikiyah. Ini pendapat Malikiyah. Sehingga menurut Malikiyah, suami yang sudah mengatakan saya ceraikan kamu, jatuh cerai. Lalu malam harinya suami ingin mendekat ke istrinya.
kemudian dia bercumbu dengan istrinya dan dia niat untuk rujuk, meskipun nggak ngomong, dia niat untuk rujuk, maka sah rujuk, balik lagi jadi istrinya. Kemudian pendapat yang ketiga, sah meskipun tanpa niat. Meskipun tanpa niat. Dan ini seingat saya pendapat Hanafiyah ini. Ini pendapat Hanafiyah. Sehingga begitu suami mendekati istrinya lalu bercumbu, meskipun dia nggak punya niat rujuk, tetap sah. Dan ada satu lagi yang insya Allah ini pendapat yang lebih mendekati, yaitu pendapat Hambali. Rujuk bil fi'al itu hanya bisa terjadi dengan satu, yaitu jima. Begitu suami melakukan hubungan badan, meskipun tidak ada niat untuk rujuk, maka dia terhitung telah rujuk. Dan ini pendapat Hambali. Maka dalam pendapat Hambali, rujuk itu bisa dilakukan dengan perbuatan, ya, yang bentuknya hubungan badan, baik ada niat maupun tidak ada niat.